بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya berjamaah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita sampai hari ini sehat walafiat untuk menjalankan ibadah kepadanya. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pada kesempatan sore menjelang malam hari ini, sedikit pencerahan bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi dan kepada jemaah sekalian, bahwa Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyah ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi sangat jelas di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan kita manusia itu hanya untuk beribadah kepadanya. Kemudian diperjelas di dalam Al-Qur'an juga surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Jadi dalam proses diciptakannya jin dan manusia itu sudah bertentu Allah juga mengirim utusannya untuk membimbing jin dan manusia itu bagaimana beribadahnya gitu. Jadi saya coba jelaskan bahwa yang dimaksud ibadah di sini adalah begini. Ini agar kita tidak salah kaprah mengartikan ibadah itu. Jadi ibadah itu artinya adalah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Proses penghambaan itu yaitu dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, tentu dalam hal menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya ini patokannya adalah sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna penyerahan dirinya itu atau penghambaan diri kita itu kepada Allah itu artinya kita itu menyerahkan diri kepada Allah semata-mata karena kepatuhan kita kepadanya dengan rasa rendah diri dan cinta. Sementara ibadah itu sendiri meliputi segala perkataan, perbuatan, baik lahir maupun batin. Tentu dalam hal ini adalah segala perkataan, perbuatan, baik lahir maupun batin itu yang dicintai dan diridai oleh Allah SWT. Kalau kada dicintai dan kada diridai itu tentu sudah beda gitu ya. Kemudian beribadahnya itu semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin si anu tuh alim banget itu, si anu tuh begini begitu dan sebagainya. Bukan. Tapi semata-mata memang karena Allah Ta'ala. Dan yang terpenting adalah semua penghambaan diri kita kepada Allah itu mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di dalam dua ayat yang tadi, satu disebutkan tentang ibadah, yang kedua ada menyebutkan jauhilah tagut. Tagut apa sih gitu ya? Tagut itu dalam arti bahasa itu setiap sesuatu yang diagungkan selain Allah, dengan disembah, dengan ditaati, dipatuhi, baik yang diagungkan itu berupa batu, berupa manusia, ataupun berupa setan gitu. Nah, bagaimana cara menjauhi tagut itu? Cara menjauhi tagut itu pertama mengingkarinya, membencinya, tidak mau menyembah dan memujanya, baik dalam bentuk maupun dengan cara apapun. Nah, ini jemaah sekalian, banyak di masyarakat kita yang sepertinya tidak menyembah tagut,
tapi mengagungkan togut gitu ya. Selanjutnya, sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang ibadah kepada Allah ini, kita memahami bagaimana firman Allah yang mengatakan bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah, supaya beribadah kepadaku itu, tentu kita harus tahu di balik itu semua. Jadi Rasulullah sebagai utusan, sahabat, para tabi'in dan sebagainya, para ulama sampai kepada kita. Kita tidak pernah melihat Rasul, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tentu ada sejarah. Jadi saya sedikit akan bercerita tentang sejarah. Sejarah di sini saya coba salah satu imam yang 4 itu. Saya coba menjelaskan tentang siapa itu Imam Syafi'i. Karena di Indonesia ini umumnya kita ikut mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama aslinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu dinasabkan kepada moyangnya, ayah dari datuknya, lalu dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i salah satu pembawa risalah kepada kita. Beliau itu lahir di Palestina ya, di Aqsa tahun 150 Hijriah bersamaan dengan meninggalnya imam besar yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Kita mengenal Imam Syafi'i aja ya. Imam Syafi'i itu lahir dalam keadaan yatim. Tapi dalam hal ini ada 2 versi. Seperti pertama ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu ayahnya sudah meninggal sebelum beliau lahir gitu. Versi yang kedua, Imam Syafi'i itu umur 2 tahun bapaknya meninggal. Kita tidak perlu mempermasalahkan ini sejarah, dua-duanya kita ambil, kita sampaikan karena dua-duanya punya dalil yang juga akurat gitu ya. Jadi kita ambil garis tengah. Pokoknya Imam Syafi'i itu jadi anak ya yatim, diasuh oleh ibunya sendirian yang mengasuh Imam Syafi'i itu. Jadi Imam Syafi'i kecil, baru umur 3 tahun, tentu mau disekolahkan sama orang tuanya kan, sama emaknya itu. Umur 3 tahun, Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya ke Makkah. Perjalanan pada zaman itu kurang lebih 3 bulan. Sampai di Mekah, emaknya kan nyari-nyari sekolahan tuh. Sekolah kemana gitu ya. Karena nggak punya duit, si Imam Syafi'i kecil itu diikutkan kepada para ustadz, ditempel di dekatnya itu. Yang ikut dengerin aja gitu, duduk sampingnya gitu. Ternyata Allah memberikan sesuatu keistimewaan kepada beliau. Di umur 3 tahun itu, ketika gurunya ngajar murid-muridnya, beliau hanya sambil bermain, mendengarkan itu sambil bermain, beliau langsung hafal. Jadi pulang ke rumah, dia sampaikan dengan ibunya, diperdengarkan dengan ibunya apa yang didapatnya hari itu. Akhirnya ibunya menceritakan kepada ustadznya. Akhirnya apa? Wah, ini anak luar biasa. Dites sama gurunya, ternyata hafal betul. Alhasil di umur 7 tahun, Imam Syafi'i hafal Al-Quran 30 juz. Umur 7 tahun, hafal hadis lebih dari 30.000 hadis. Di umur 10 tahun, beliau menjadi pengganti gurunya kalau gurunya berhalangan untuk ngajar. Menurut sejarah, Imam Syafi'i hafal hadis sebanyak 1 juta hadis di umur 10 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, seorang anak yatim hafal Al-Quran umur 7 tahun beserta dengan tafsirnya, hadis 1 juta hadis. Belajar dari ulama A ke ulama B sampai seluruh kota Mekah itu habis. Sampai ulama-ulama Mekah itu bilang, ilmuku sudah habis di lalap Syafi'i. Habis pokoknya tidak tersisa. Akhirnya Imam Syafi'i ingin belajar ke Madinah. Nah di Madinah pada saat itu ada imam besar namanya Imam Malik. Imam Malik itu saya ada baca sedikit hadis yang artinya begini. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa nanti di satu masa akan ada ulama besar di Madinah yang semua orang akan datang kepadanya, yaitu Imam Malik. Tapi saya coba cerita mundur sedikit. Ada hadis yang saya juga baca bahwa akan ada ulama besar di Mekah suatu saat nanti yang akan didatangi orang banyak, yaitu Imam Syafi'i. Jadi sebelum Imam Syafi'i berangkat ke Madinah, oleh ulama-ulama Mekah diberi kitab karangannya Imam Malik yang tebalnya lebih tebal dari Al-Quran, terdiri dari kurang lebih 30.000 hadis. Tapi karena beliau sudah hafal 1 juta hadis,
Yang 30.000 kan kecil gitu. Tapi karena berupa kitab, beliau harus baca kitabnya terlebih dahulu sebelum sampai ke Imam Malik di Madinah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah pada saat itu memakan waktu 7 hari. Jadi selama 7 hari di perjalanan itu, beliau setiap hari hatam Quran 30 juz. Sehari sekali hatam. Jadi 7 hari berarti 7 kali hatam, ditambah plus kitabnya Imam Malik itu, satu kitab setebal lebih dari Al-Quran itu hafal semuanya. Jadi beliau itu berbekal surat dari ulama Mekah kepada gubernur Madinah agar mengantarkan Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Belum imam waktu itu, Syafi'i kecil ya, yang baru umur belasan tahun itu. Gubernur Madinah ketika membaca surat itu gemeteran karena pengaruhnya Imam Malik itu sangat luar biasa. Bagaimana aku berani mengantarkan anak kecil ini kepada Imam Malik. Tapi setelah berdialog, beliau disengaja dites oleh gubernur tadi, dites hafalannya, ternyata hafal Quran. Beliau antarkan ke Imam Malik. Apa kata Imam Malik tuh? Kamu mau belajar sama saya tuh? Iya Pak Imam gitu ya. Kamu sudah baca kitab saya? Saya sudah menghafalnya. Oh iya katanya. Bisa saya tes? Oh bisa dites. Dites Pak. Kayak kita kalau MTQ itu dites itu. Hafal semuanya. Akhirnya beliau diterima oleh Imam Malik sebagai murid khusus. Murid yang luar biasa. Alhasil Imam Syafi'i itu belajar dengan Imam Malik di Madinah selama kurang lebih 9 tahun. Jadi di umur beliau 15 tahun oleh Imam Malik diserahi tugas boleh mengeluarkan fatwa. Bahkan ketika umur 10 tahun itu pun oleh mufti di Mekah, oleh imam-imam Mekah itu, oleh ulama-ulama Mekah, di umur 10 tahun, Syafi'i kecil itu boleh mengeluarkan fatwa dan fatwanya diakui. Dan beliau mengajar umur 15 tahun. Jadi cerdiknya Imam Malik itu, beliau ngintip di tiang, kalau yang pernah ke Madinah Pak, ada tiang-tiang besar tuh ya. Beliau tuh ngintip dari balik tiang itu. Ngintip bagaimana Imam Syafi'i mengajar gitu. Syafi'i yang masih kecil 15 tahun itu, ngintip gitu, dia tulis di tiang itu. Kalau bahasa kita tuh, kalau mau belajar agama yang baik dan bersih, murni, belajarlah dengan Muhammad Idris. Setelah jemaah pada keluar gitu kan baca tuh, ada tulisan ini, hebat bener nih guru kita nih gitu kan. Tapi ketika Syafi'i yang kecil keluar juga lihat, ini kerjaan guru saya nih nulis nih. Dia tulis juga di bawahnya, yang ngajar salah satu murid Imam Malik. Artinya ada apa di situ Bapak Ibu? Ada akhlak yang luar biasa. Maka pesan Imam Malik kepada Syafi'i ketika saling berhadapan gitu ya belajar, pesan yang paling penting kata Imam Malik, wahai Muhammad Idris, jadikanlah ilmu itu seperti garam. Kemudian amalkan ilmu itu seperti tepung. Jadi Bapak Ibu kira-kira apa telah artinya? Garam itu kan asin ya. Artinya kalau asin itu kira-kira kita makannya banyak apa sedikit? Sedikit. Artinya walaupun ilmu kita sedikit, tapi proses mengamalkannya seperti tepung tadi. Makannya kan banyak kalau tepung, ya kan? Mungkin roti besar makan, banyak habisnya tepung. Artinya apa? Dapat ilmu ini sedikit, diamalkannya yang banyak gitu ya. Dan menjaga akhlak. Tidak seperti anak-anak kita sekarang ya. Baru setahun sama gurunya udah lupa. Gurunya diajak apa nih? Tos. Pak, tos Pak. Kayak kawan aja gitu ya. Kalau orang zaman dulu tidak. Penghargaannya sangat luar biasa. Masih diceritai Imam Syafi'i. Ketika beliau umur 15 tahun tadi. Kemudian 9 tahun mengikuti pelajarannya Imam Malik di Madinah. Lalu beliau menyampaikan dan gurunya ingin belajar ke Baghdad. Ingin menemui Imam Abu Hanifah itu ya. Tapi ternyata kan beliau sudah meninggal. Meninggalnya bersamaan dengan beliau lahir itu. Kata Imam Malik, banyak murid ini sana yang hebat-hebat gitu. Kalau kamu mau ke sana, kalau ujar kita sekarang ini, kamu tak kasih beasiswa. Ini tak kasih beasiswa untuk belajar ke Baghdad gitu ya. Ulama-ulama kita terdahulu seperti itu. Akhirnya Imam Syafi'i belajar ke Baghdad. Menemui para sahabatnya Imam Abu Hanifah. Belajar beliau di sana. Setelah dirasa cukup, beliau kembali ke Madinah dan Mekah untuk mengajar di sana. Sampai di sana nggak berapa lama beliau ingin ke Yaman. Lalu beliau pergi ke Yaman.
Jadi ulama-ulama kita terdahulu itu kalau mau nambah ilmu, dia perjalanan jauh, nggak mikirkan ongkos, pokoknya yang penting jalan gitu. Kalau kita sekarang kan cari beasiswa ke Mesir, ke Mekah, ke Madinah, ya sambil pelesir gitu ya, sambil jalan-jalan. Ulama dulu tidak seperti itu. Murni, pure cari ilmu gitu ya. Sampai di Yaman, beliau ngajar di Yaman itu, kemudian mendapatkan fitnah. Difitnah oleh gubernur Yaman, sehingga ditangkapin ulama-ulama di Yaman itu yang berseberangan dengan gubernurnya, kemudian dikirim ke Baghdad. Pada zaman itu, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, zaman pemerintahan siapa? Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu seorang penguasa sekaligus ulama besar pada zamannya. Jadi wabil khusus pada anak-anak sekalian yang yatim, jangan berkecil hati, karena ulama-ulama besar kita, bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu seorang yatim ya. Imam Syafi'i juga sama. Imam Malik juga sama. Para imam-imam itu rata-rata yatim piatu. Jadi anak-anakku sekalian, alhamdulillah kalian ini sudah dapat bapak ibu angkat di sini. Nah, bapak ibu angkatnya adalah jemaah yang begitu banyak yang senantiasa memberikan bantuannya kepada kalian. Berbahagialah. Jadi tuntutlah ilmu, jangan berputus asa. Perbanyak kita berdoa, karena memang tugas kita diciptakan oleh Allah itu tadi, sebagaimana awal saya sampaikan, tidak aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku. Saya dengar laporannya ada yang susah sekali belajarnya, hafalannya nggak hafal-hafal gitu ya. Kalau cerita Imam Syafi'i, kalau baca kitab seperti ini, yang sebelah sini dibaca, sebelah sini tutup, supaya nggak kelihat. Karena kalau kelihat kedua-duanya, kanan kiri, beliau langsung hafal keduanya. Jadi Imam Syafi'i itu begitu baca langsung lengket, langsung hafal luar kepala. Keistimewaan yang sangat luar biasa diberikan Allah kepada Imam Syafi'i. Jadi ketika beliau di Baghdad membuat kitab, kemudian di umur 50 beliau ke Mesir buat kitab baru yang seluruh fatwanya yang dibuat di Baghdad tadi dicabut 90% diganti dengan fatwa yang baru. Sehingga menimbulkan khilafiyah di kalangan penganut Imam Syafi'i sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mengatakan aku pengikut Imam Syafi'i, tapi sebelah sana juga ngaku Imam Syafi'i, tapi berbeda cara pengamalan ibadahnya, itu karena mungkin yang satunya yang dari Baghdad, yang satunya yang dari Mesir yang baru. Jadi menjadi dua perbedaan. Tapi karena kecerdasan beliau itu semuanya benar sebenarnya. Yang salah tuh ulama-ulama zaman kita mempeributkan ya, atau mempermasalahkan hujah beliau sehingga dianggap berbeda. Padahal kasusnya berbeda. Seperti sering kita lihat di media sosial bahwa Imam Syafi'i itu tidak pernah mengajarkan orang tahlilan, tidak pernah mengajarkan orang salawatan dan lain sebagainya. Di satu sisi, orang yang mengaku dirinya ikut mazhab Imam Syafi'i mengamalkan tahlilan dan yasinan. Jadi jemaah sholat isya dan maghrib, kenapa saya bercerita tentang Imam Syafi'i? Karena ini salah satu imam besar yang dianut 90% masyarakat Indonesia. Walaupun Muhammadiyah secara garis besar tidak memegang salah satu mazhab, tapi Muhammadiyah itu memegang keempat-empatnya. Jadi semua imam empat itu ada di Muhammadiyah. Salah satu imam yang mengantarkan kita sampai beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai hari ini, melaksanakan firman Allah yang awal saya sebutkan tadi. Jadi tugas pokok kita sebagai hamba itu adalah untuk beribadah kepada Allah, tidak lebih dari itu. Dan proses peribadatannya harus berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.